Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini kita membahas materi penggunaan dan perawatan mikroskop. Di channel ATLM Indonesia, media informasi, laboratorium medik dan pembelajaran online bagi ATLM serta mahasiswa-mahasiswi TLM di Indonesia. Oke, teman-teman, mari kita bahas. Mulai dari mikroskop dulu ya. Nah, ini bagian-bagian mikroskop. Jadi di bagian-bagian mikroskop ini kita bisa melihat mulai dari badannya. Ya kan, badannya satu biji mikroskop. Kemudian mikroskop ini ada bagian atas lensa okuler. Kemudian prisma, lalu lensa objektif. Lalu ada lagi kondensor, filter, sumber cahaya atau lampu, kemudian makrometer, mikrometer, dan lagi mungkin tambahan-tambahan lain, mungkin pengunci bodi atau pengunci lensanya. Nah, ya kan? Meja objek, penjepitnya, dan lagi mungkin sumber listrik yang terakhir. Nah, itu kira-kira bagian-bagian dari mikroskop. Nah, kita pindah teman-teman ke komponen dan alur cahaya mikroskop. Nah, ini kita bisa melihat ini mikroskop. Pada prinsipnya sekarang mikroskop itu menggunakan mikroskop listrik ya, tidak lagi menggunakan mikroskop menggunakan cahaya. Mengapa? Karena mikroskop menggunakan listrik itu jauh lebih bagus dalam hal sumber cahaya dan lebih nyaman lah. Dan terlebih lagi penggantian lampu halogen menjadi lampu LED ini akan memberikan efek yang lebih baik karena lampu LED itu lebih terang dan lebih putih ketimbang lampu halogen atau lampu biasa yang warnanya masih putih kekuningan. Nah, kita lihat di sini pertama adalah lensa okuler dulu sesuai bagian-bagian tadi. Jadi lensa okuler ini berfungsi memperbesar bayangan dari lensa objektif. Dia menangkap bayangan dari lensa objektif diubah menjadi wujudnya itu dalam bentuk maya tegak diperbesar kalau okuler ini ya. Nah, kalau objektif nanti lain lagi. Kemudian tabung observasi. Nah, tabung observasi ini menyalurkan cahaya dari lensa objektif ke lensa okuler. Nah, ini tabung. Lalu lensa objektif berfungsi memperbesar objek. Jadi nanti dihasilkan objeknya ini nyata terbalik diperbesar. Jadi mulai ini lensa objektif. Kemudian meja mekanis. Ini tempat objek diletakkan dan digerakkan ke berbagai posisi. Jadi di antara lensa objektif itu di bawahnya itu ada meja objek ya. Meja objek ini meletakkan sediaan spesimen objek gelas. Lalu dari dijepit dengan penjepitnya. Nah, setelah dijepit, maka kita bisa memutar dengan pemutarnya, tuasnya itu kanan, kiri, atas, bawah. Lalu kondensor ini untuk mengumpulkan dan memperkuat cahaya pada objek. Jadi kondensor ini mengumpulkan cahaya ya dan memperkuatnya. Jadi diletakkan persis sejajar dengan sumber cahaya dari lampu yang ada di bawah. Kemudian kita pindah ke filter. Filter ini menyaring cahaya pada lapang pandang sehingga tampak seperti cahaya alami. Nah, filter di sini sebenarnya gunanya untuk menyaring. Jadi nanti di filter ini ada diafragma ya. Diafragma ini memberikan kapasitas cahaya itu supaya cahayanya itu
terang sekali atau gelap. Jadi di filternya ya, cahaya itu jadi cahaya yang paling terang hingga cahaya yang paling redup. Kemudian lampu ini memberi sumber cahaya ke dalam kondensor makrometer. Nah, makrometer ini yang paling penting di mikroskop. Ini pengatur fokus kasar. Jadi makrometer ini biasanya kalau di mikroskop itu ukurannya tombol pemutarnya ini ukurannya besar dan berada ke dalam. Jadi gunanya untuk mengubah secara kasar jarak antara objek dan lensa objektif. Jadi antara kaca objek gelas tadi dengan lensa objektif, baik 4 kali misalnya atau 10 kali, 45 atau 100 kali. Ini memperdekat dengan memperjauh dengan cara yang lebih kasar. Sementara mikrometer ini bagian yang tombol yang ukuran yang diputar itu yang ukurannya lebih kecil dan biasanya agak keluar pada bodi mikroskop. Ini secara halus ya pengaturan fokusnya. Jadi di sini setelah dapat bayangan objek yang agak-agak kabur, mikrometer inilah nanti yang akan memperjelasnya dengan cara kita memutar ke atas atau ke bawah atau ke kanan ke kiri. Mikrometernya ini gunanya mengubah secara halus jarak antara objek dan lensa objektif. Jadi kemahiran dalam menggunakan makrometer dan mikrometer inilah mungkin salah satu yang skill yang dimiliki oleh ATLM. Ini yang paling penting diantara yang lain-lain, karena inilah yang mencari objek dan memperjelas objek. Sementara yang lain hanya sifatnya membantu. Oke, kita pindah ke penggunaan mikroskop. Bagaimana cara menggunakan mikroskop? Nah, mikroskop ini kita bahas mikroskop listrik. Jadi hubungkan steker mikroskop ke sumber listrik dan nyalakan lampunya. Jadi pertama, colok dulu ke listrik, lalu on-off-kan atau putar tombol pemutarnya itu untuk menyalakan. Nah, setelah itu letakkan sediaan pada meja mikroskop. Pastikan sediaan tidak diletakkan terbalik. Jadi sediaannya di bagian atas. Ya kan, misalnya sediaan hapusan darah, sediaan BTA, atau sediaan pewarnaan gram. Jadi pewarnaan yang sudah kita warnai atau yang tidak diwarnai. Misalnya direct process yang langsung kita tutup dengan cover gelas, atau juga dengan sedimen urin, baik yang natif ataupun staining misalnya. Kemudian penggunaan mikroskop lanjut. Nah, langkah ketiga adalah lihat dengan lensa objektif 10 kali. Ya kan, fokuskan dengan memutar tombol makrometer satu arah. Lihat panahnya ya. Satu arah itu maksudnya kalau mikroskopnya itu menghadap ke kita, lensanya itu berarti kita memutarnya ke arah kita. Pastikan kondensor dinaikkan maksimal untuk mempertahankan intensitas cahaya. Jadi bagusnya kondensor dinaikkan maksimal hingga mendekati meja objek. Lalu aturlah jarak antara kedua mata sampai bayangan kanan dan kiri menyatu. Ini sesuai dengan mata ya. Tiap orang beda-beda nanti. Kalau memang merasa kurang bagus, bisa di arah ke kanan ke kiri, ya kan, tinggal ditarik ke kanan atau ke kiri, nanti tinggal menyesuaikan sambil melihat mata di lensa okuler. Kemudian langkah selanjutnya apa saja? Nah, ini fokuskan bayangan dengan mata kanan melihat pada lensa okuler kanan. Putar tombol mikrometer. Putar ya, mikrometer. Kalau sudah dapat bayangannya. Lanjut lagi. Fokuskan bayangan dengan mata kiri melihat pada lensa okuler kiri dengan memutar cincin diopter. Ya, ada cincin diopter ya. Supaya sejajar itu tinggi lensa okulernya antara lensa okuler kanan dan kiri. Jadi ada pemutarnya sehingga
lensa okulernya itu bisa dinaikkan atau diturunkan. Oke, lanjut lagi teman-teman, masih di penggunaan mikroskop. Nah, letakkan setetes minyak imersi pada sediaan. Nah, ini bila kita menggunakan lensa objektif 100 kali, itu pakai imersi ya. Kalau tidak ada imersi bisa menggunakan yang lain, misalnya anisol atau jenis-jenis lain yang mirip dengan imersi. Kalau tidak ada, kemungkinan bisa menggunakan yang sejenis, misalnya anggaplah seperti minyak goreng misalnya, atau minyak telon. Kalau dalam kondisi darurat tidak ada minyak imersi atau anisol atau sejenisnya. Kemudian ubah ke objektif 100 kali, buka iris kondensor sampai diameter lubang 70-80%. Atau buka sampai penuh. Biasanya kalau saya sih lensa objektif 100 kali ini buka sampai penuh dan naikkan kondensor sampai penuh. Sampai setinggi-tingginya, buka diafragma selebar-lebarnya. Karena di mikroskop modern, apabila menghadap ke kita, tulisan di kondensornya itu 100 kali, berarti memang dia sudah kita buka maksimal. Tapi bila menghadap kita itu 10 kali, berarti kita tutup maksimal. Kita buka sedikit, itu di 40. Jadi kita tinggal melihat di situnya saja teman-teman. Kemudian kita masih ke penggunaan mikroskop. Jangan menggerakkan meja mikroskop ke atas sambil melihat melalui lensa okuler. Jadi seperti ini teman-teman maksudnya. Jangan kita melihat di lensa okuler tapi kita menggerakkan turun itu atau naik itu menyentuh atau mendekati dari kaca objek dengan melihat kita ke samping dulu. Melihat ke samping ya. Karena kalau tidak melihat ke samping, itu risikonya nanti pecah kaca objeknya. Bila dilakukan, Anda akan membenturkan lensa objektif dengan sediaan. Hal ini merusak sediaan dan lensa objektif. Jadi, kalau dibenturkan, pecah kaca objek. Kalau kaca objeknya ini memang kita cuma pemeriksaan biasa, tidak masalah. Tapi kalau preparatnya ini preparat yang memang akan kita kumpul untuk program BTA atau preparatnya memang preparat yang khusus, misalnya sediaan BTA Rich Serum, Levra atau mungkin yang langka, wah ini bahaya, pecah, sayang. Hanya lensa objektif 100 kali yang memerlukan minyak imersi. Semua lensa objektif lain digunakan tanpa minyak imersi dan dijaga tetap kering. Nah, jadi dari 4 lensa, hanya lensa 100 kali yang memerlukan imersi. Sementara lensa lain tidak memerlukan imersi. Dan wajib menggunakan imersi lensa 100 kali. Itu wajib ya. Tidak boleh diganti dengan yang lain. Walaupun bisa diganti dengan anisol. Tapi mungkin saya katakan tadi di awal bahwa apabila darurat boleh mungkin dengan minyak lain misalnya. Tapi itu bisa berisiko ya. Alangkah baiknya tidak usah dilakukan. Kita masuk di perawatan mikroskop. Nah, mikroskopnya dirawat ya. Jangan membongkar sendiri mikroskop karena belum tentu Anda ahli dalam membongkar mikroskop. Sebaiknya ikuti dulu workshop atau pelatihan cara perawatan mikroskop. Yang kedua, hindarkan mikroskop dari titik pertama yaitu benturan. Yang kedua getaran. Yang ketiga kelembaban. Yang keempat debu dan sinar matahari. Jadi hindarkan ya dari hal-hal ini karena akan mengganggu atau mengurangi umur mikroskop atau merusak mikroskop. Ya kan? Atau mengganggu saat penggunaan mikroskop. Selanjutnya yang kedua, lindungi lensa dari jamur dengan titik 2. Pertama, selalu jaga permukaan kaca sebersih mungkin. Artinya dibersihkan setelah kita memakainya. Terutama lensa objektif 100 kali.
Yang kedua, menjaga kelembapan tetap di bawah 40%. Jadi kita harus tetap menjaganya ya. Di bawah 40% nanti dengan bantuan lampu pijar, ya kan. Lalu menggunakan silika gel. Jadi silika gel ini butir pengering ya untuk menarik uap air. Yang keempat, mengeringkan mikroskop dalam kotak kabinet dengan pengatur suhu. Jadi mikroskop ini nanti dimasukkan ke dalam kotak yang ada lampunya, sehingga lampu tadi memberikan hangat atau panas, sehingga kelembapan di dalamnya itu berkurang, sehingga keluar kan uap air keluar dari kotak tadi. Oke, kita masih di perawatan mikroskop. Sekarang kita bahas silika gel. Nah, silika gel itu bulir-bulir kecil yang berbungkus dengan kertas. Kertasnya tadi ada sedikit dilubang-lubangi. Itu adalah silika gel. Diletakkan di dasar kotak mikroskop yang tertutup rapat. Jadi diletakkan di bawah ya. Kalau memang ada 2 bungkus, 2 bungkus, 1 bungkus, 1 bungkus. Kalau memang ada 3 bungkus ya tidak masalah. Kemasannya, bungkusnya itu bisa lebih besar atau kecil atau sedang ya tidak masalah. Bila kering berwarna biru silika gel ini, dan bila basah menjadi merah muda. Jadi teman-teman tinggal mengamati silika gel tadi. Apabila biru aman, tapi bila sudah merah muda, ya kan, ini harus diganti nanti. Segera diganti atau panaskan sampai biru lagi dan dapat dipakai kembali. Maksudnya dipanaskan ini, silika gel tadi kita angkat, masukkan ke dalam oven atau masukkan dalam pengering, sehingga nanti dari warna merah muda akan kembali menjadi warna biru. Jadi bisa lagi diambil, dipakai kembali untuk pengering pada kotak mikroskop. Nah, perawatan mikroskop. Masih lagi kita perawat mikroskop. Ini ada kabinet mikroskop. Perhatikan teman-teman, itu ada air outlet, itu ada lubang-lubang untuk keluarnya rongga-rongga udara, untuk keluarnya uap air ya kan, untuk sirkulasi udara. Kemudian ada air filter, gauze cotton, ada filternya. Kemudian perforat shelf itu ada juga. Kemudian space for heater, incandescent lamp, fan force heater kan. Kemudian ada 20 watt bulb, jadi bola lampu ya, ada bola lampu. Di bawahnya itu ada air filter gauze cotton, kemudian di bawahnya air inlet, jadi tempat masuknya udara. Ini seperti ini kira-kira. Nah, minimal teman-teman memang kotak mikroskopnya itu ada lubang-lubangnya dan ada bola lampu. Kemudian ada juga silika gel. Misalnya kalau ada mau ditambahkan silika gel. Ini minimalnya ya. Nah, kotak mikroskop itu ada berlubang untuk sirkulasi udara dan apalagi ada bola lampu 20 watt. Ya, teman-teman bisa menggunakan 20 watt, ini adalah yang ideal. Tapi bisa juga misalnya menggunakan teman-teman yang 10 watt atau 5 watt. Setidaknya lampunya ini adalah lampu pijar, bukan lampu neon atau lampu jenis LED, tapi harus lampu pijar ya. Karena lampu pijar ini menghasilkan panas. Ya, bisa menggunakan 20 watt, 10 watt atau 5 watt, tidak masalah. Yang penting lampu pijar ya. Untuk menjaga kotak kering dan suhu stabil. Jadi disarankan di sini adalah yang 20 watt. Nah, kita masih di perawatan mikroskop. Kita lihat gambar ya kan. 4 bagian optik yang harus selalu dibersihkan. Jadi dibersihkan ya. Yang pertama di air fish-nya, kemudian di lensa objektifnya, kemudian di lampunya, dan satu lagi di kondensornya. Ini yang bagian-bagian yang memang harus dibersihkan, ya kan, sesuai dengan gambar yang ada tanda merah. Okuler, objektif, kemudian kondensor atas, kemudian bagi lampu.
Minyak imersi dijaga kebersihan dan kekentalannya. Digunakan untuk lensa objektif 100 kali. Minyak cedar dan jenis minyak lain seperti minyak bayi, minyak masak, dan parafin cair tidak dianjurkan. Nah, ini kan nih, tadi saya katakan di awal, misalnya dalam keadaan darurat mungkin boleh, tapi jangan dipakai lagi. Ini misalnya kondisi darurat yang memang kehabisan dan mungkin kondisinya masih di lapangan. Tapi tidak diperbolehkan. Jadi tidak dianjurkan ya, tidak dianjurkan. Ini berarti kata-katanya itu boleh tapi jangan dilakukan berulang-ulang. Seandainya tidak diperbolehkan, nah ini yang memang sama sekali tidak boleh. Ya kan? Jadi di sini imersilah satu-satunya yang paling baik. Karena imersi itu tidak mudah menguap dan memang murni sekali dan bening. Kalau anisol kelemahannya itu mudah menguap. Jadi risikonya si pemeriksa itu nanti terhirup uap anisol. Tapi kelebihan anisol tidak mengotori lensa objektif. Nah, ini kelebihan anisol ya. Jadi imersi ini malah mengotori. Jadi lensa objektif 100 kali nanti akan ada bekas-bekas minyak imersi. Kemudian sebelum mikroskop disimpan, bersihkan minyak imersi dengan kertas lensa yang dibasahi etil alkohol. Etil alkohol berarti kan alkohol. Nah, jadi gunanya etil alkohol ini adalah membawa minyak imersi tadi dalam fase organik sehingga larut terbawa dalam pelarut etil alkohol. Tapi ada juga yang menggunakan silol ya. Tapi paling ya sesuai saran di sini adalah etil alkohol. Nah, kita lanjut cara menggulung kertas lensa ke ujung jari Anda. Nah, ini siapkan kertas lensa ukurannya segi 4, ya kan? Kemudian diagonalnya diperkirakan seperti garis putus-putus itu, lalu lipat secara diagonal. Setelah lipat diagonal, lipat lagi diagonalnya lagi. Nah, seperti itu, tapi bukan di diagonal tepatnya. Seperti itu kan, sambil memasukkan jari. Nah, seperti itu kira-kira gambar teman-teman. Lalu bagaimana dengan cara menggulung kertas lensa pada lidi? Ini gambarnya teman-teman. Siapkan lidi, kemudian sesuai garis putus-putus tadi, digulung sedikit. Lalu gulung lagi, kemudian gulung melilit. Ya kan, melilit sehingga lidi tadi terlilit oleh kertas lensa sebagaimana gambar yang nomor 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 tahapannya. Nah, kemudian kita pindah teman-teman cara membersihkan tiap bagian. Nah, ini gambarnya ada pertama kita bisa melihat di sini membersihkan filter, ya kan? Kemudian membersihkan lensa lapang pandang. Nah, ini lensa di gambar itu kita melihat lensanya lensa lampu ya. Lensa lampu. Kemudian lensa objektif ya. Jadi nanti kita membersihkan lensa objektif. Lensa okuler juga mungkin bila perlu dibersihkan. Filter, jadi bagian-bagian optiknya yang dibersihkan dengan tisu lensa. Kita lanjut ke masalah yang sering terjadi pada mikroskop. Pertama, lapang pandang kurang terang. Masalah pertama kan, kurang terang ini. Yang kedua, ada bayangan gelap yang bergerak pada lapang pandang saat lensa okuler diputar. Ada bayangan ya. Kemudian yang ketiga, bayangan tidak jelas, kurang fokus. Yang keempat, lapang pandang dengan lensa objektif kekuatan rendah tidak jelas. Nah, ini masalah, ada 4 masalah. Lalu kita pecahkan masalahnya. Nah, yang pertama, lapang pandang kurang terang. Itu kondensor terlalu rendah. Oleh sebab itu naikkan kondensor ke posisi yang benar. Jadi kurang terang ini kondensornya kurang tinggi, naikkan.
Kemudian diafragma iris kondensor itu tertutup kemungkinan. Lalu apa? Buka saja diafragmanya supaya lapang lapang pandang ini akan masuk cahaya lebih banyak. Kemudian ada bayangan gelap yang bergerak pada lensa, pada lapang pandang pada saat lensa okuler diputar. Ada bayangan ya? Yang pertama ada goresan pada permukaan lensa okuler. Lensa okulernya diganti. Ya kalau memang ada cadangan tidak masalah sih, ganti saja. Kemudian lensa okulernya mungkin kotor. Kalau kotor kasusnya bersihkan lensa okuler. Nah ini kan troubleshootingnya 2 ini. Nah kita pindah lagi lanjut ke bayangan tidak jelas. Ini ada hal-hal pertama yaitu permukaan sediaan terbalik. Salah menaruh objek gelasnya. Sediaan bagian yang kita warnai di bawah. Jadi harus dibalik nanti ya, sediaan dibalik. Balikkan sediaan yang ada bagiannya itu di atas, yang tidak ada tuh ke bawah. Kemudian gelembung udara pada minyak imersi. Caranya gerakan lensa objektif 100 kali dengan cepat dari satu sisi ke sisi yang lain. Ini adalah untuk menghilangkan atau menghindari gelembung udara pada imersi. Jadi gelembung udaranya akan ke samping. Kemudian ada debu pada lensa objektif. Nah kalau ada debu, bersihkan lensanya. Kemudian minyak imersi terlalu kental. Gunakan minyak imersi khusus. Ini bila minyak imersi terlalu kental akan mempengaruhi bayangan. Jadi gunakan minyak imersi yang khusus. Selanjutnya, lapang pandang dengan lensa objektif kekuatan rendah tidak jelas. Kabur ya, tidak jelas lapang pandangnya. Ini akibatnya hal yang terjadi itu karena ada minyak imersi pada lensa. Jadi misalnya lensa objektif 40 kali atau 10 kali itu ada kena imersi sehingga tidak jelas. Caranya bersihkan lensa tadi. Kemudian ada debu pada permukaan atas objektif. Ini menyebabkan kabur juga ya. Jadi bersihkan lensa juga. Jadi 2 ini ya, sama-sama dibersihkan lensanya. Oke, bila lapang pandang tidak jelas, ya kan tidak jelas dan tidak bersih. Lapang pandang, sudah kita troubleshooting tadi masalahnya, tidak bersih dan tidak jelas, ya kan? Kira-kira apa pertimbangan? Jadi pertimbangannya. Jadi pertimbangkan hal-hal berikut ini. 1. Pertumbuhan jamur pada lensa. Hal ini karena disimpan di lingkungan lembab, gara-gara mikroskopnya disimpan pada kondisi yang lembab. Kemudian yang kedua, minyak imersi telah menembus celah lensa objektif. Jadi setelah celahnya ini masuk minyak imersi melalui perekat lensa yang rusak. Jadi lensa itu kan dengan tabungnya itu, tabung lensa objektif itu lemnya itu sudah tidak bagus lagi, bocor, tidak merekat lagi dengan kuat. Akibatnya imersi merembes masuk, ya kan? Pada perekat lensa yang rusak. Apa yang harus dilakukan? Ini kenapa terjadi? Karena pemakaian minyak imersi yang kualitas jelek. Jadi beli minyak imersi yang kualitasnya jelek, minyak cedar atau salah memakai silen. Gara-gara silen atau silol atau minyak cedar, rusaklah lemnya tadi. Kemudian objektif rusak. Nah, objektif rusak lensanya ini. Itu gara-garanya karena kecerobohan saat mengatur fokus atau jatuh atau mengganti sediaan dengan kasar. Jadi tergores atau pecah atau rusak lensa objektifnya. Ini artinya peringatan bagi kita untuk mengganti dengan lensa objektif yang baru atau ditukar dari mikroskop kita yang mungkin yang lama masih satu seri yang kebetulan ada kerusakan. Kita tukar saja lensa objektifnya dengan lensa objektif
yang punya kita yang rusak. Dengan catatan lensa objektifnya panjangnya sama, mereknya juga sama, dan walaupun berbeda seri. Nah, ini mungkin salah satu pemecahannya bila lensa objektifnya rusak. Oke teman-teman, itu saja materi kita tentang penggunaan dan perawatan mikroskop. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Semoga banyak memberi manfaat bagi teman-teman, terutama teman-teman yang intens mempelajari atau merawat mikroskop di laboratoriumnya, di lahan kerja, atau yang bekerja memelihara mikroskopnya di laboratorium pendidikan. Nantikan video selanjutnya teman-teman. Semoga teman-teman mendapatkan banyak ilmunya dari video-video yang saya buat. Dan saya titip pesan dengan teman-teman, jagalah kesehatan dan teman-teman semoga bertambah rezekinya. Oke, itu saja. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.